Yang pertama, siapkan santan dari Sunkara. Yang kedua ada sarung tangan plastik. Dan selanjutnya ada klip pouch plastik. Nah, untuk bahan-bahan lainnya ada jeruk purut, bawang merah, bawang putih, merica, gula, garam, penyedap rasa, dan tentunya ada ikan segar. Nah, pertama kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Kemudian siapkan air di dalam wajan dan masuk. Kita terus mengaduk agar ikan tersebut hancur. Proses ini cukup memakan waktu yang lama karena ikannya harus tetap diaduk. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mencampurkan bahan-bahan yang telah tersedia. Kita mulai menghaluskan bumbu-bumbunya. Kemudian setelah bumbunya halus, kita masukkan ke dalam wajan yang berisi ikan yang sudah direbus. Nah, jangan lupa untuk diaduk agar bumbunya tercampur dengan rata. Nah, agar tidak lengket, jangan lupa tambahkan air ke dalam wajan tersebut. Manfaat untuk menambahkan air ini agar ikan tersebut tidak lengket dan bumbunya bisa lebih menyatu dengan ikan tersebut. Terus mengaduk supaya tidak gosong dan tidak lengket ke wajan. Nah, jangan lupa tambahkan santan. Di sini kelompok kami memakai santan 1 bungkus. Nah, setelah itu kita kembali mengaduk santannya agar tercampur dengan ikan dan bumbunya. Untuk garam, gula, dan penyedap rasa itu opsional sampai rasanya benar-benar pas. Tergantung selera masing-masing. Nah, di sini kami menggunakan 3 sendok makan gula, 2 sendok teh garam, dan 1 sendok penyedap rasa. Nah, jangan lupa terus mengaduk agar tidak lengket ke wajannya. Selanjutnya sudah selesai dan sudah matang, tinggal kita plating. Nah, hal ini dilakukan supaya abonnya cepat dingin. Nah, setelah abonnya dingin, kita langsung ke proses pengemasan. Nah, proses pengemasan di sini kami menggunakan plastik pouch clip. Nah, seperti ini proses pengemasan dari abon ikan tongkol. Bisa kita lihat sendiri prosesnya, dan jangan lupa klipnya itu, nah seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mumtaz dari kelompok 8. Sebelumnya kan udah dijelasin dari produksi produk kami, yaitu Bontong, singkatan dari abon tongkol. Gimana? Menarik bukan? Apakah udah menambah hasrat ingin makan kalian? Tentu iya dong. Oke, baik. Saya sekarang ingin menjelaskan dari pemasaran produk Bontong tersebut. Oke, sebelum saya menjelaskan dari pemasarannya, perlu kalian ketahui bahwasannya ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, sebagai sumber nutrisi esensial, white meat bersifat universal, harga relatif murah, produksi relatif singkat, serta suplai lokal. Tapi cukup disayangkan, tingkat konsumsi ikan di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan yang dimiliki. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, menurut pendapat saya sih ya, negara kita kan ini kan negara agraris ya, yang dimana
sebagian besar kita lebih banyak memiliki perairan dibandingkan dengan daratan. Tentunya ikan, hasil produksi ikan yang kita miliki tentu banyak dong. Namun, yang menjadi pertanyaannya yaitu ikan sebanyak itu dikemanakan? Apakah mungkin masyarakat Indonesia mengkonsumsi ikan tersebut hanya dengan digoreng atau hanya dengan dibakar? Tentu tidak dong. Maka dari itu, Bontong hadir untuk menambah hasanah olahan ikan di Indonesia. Untuk pemesanan Bontong atau abon tongkol bisa melalui WhatsApp saja ya. Kita masuk ke pemasaran dari Bontong. Oke. Ada beberapa strategi pemasaran yang kami gunakan di sini. Yang pertama, kami menggunakan strategi pemasaran dengan memanfaatkan waktu yang ada. Gimana sih memanfaatkan waktu yang ada? Yang dimaksud ialah, misalkan ketika ada suatu event atau suatu acara di suatu wilayah, kami memanfaatkan event tersebut atau acara tersebut dengan kita hadir atau kita menghadiri acara tersebut, atau kita membuka stand atau membuka lapak di event tersebut. Secara tidak langsung, produk kami akan lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. Oke. Untuk strategi yang kedua yaitu mengikuti paid promote. Nah, pada zaman sekarang banyak dong paid promote yang dibuka untuk UKM yang sedang merintis. Nah, di sini merupakan strategi jitu kami. Jadi paid promote ini sangat berperan penting dalam pemasaran, karena produk kita dapat dikenal banyak orang dan biasanya setelah melakukan paid promote, orderan membludak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga tidak jauh beda dengan yang kedua, yaitu melakukan endorse. Di era sekarang ini, endorse sudah tidak asing lagi dong bagi kita semua. Endorse yang dilakukan biasanya melakukan jasa para influencer atau tokoh-tokoh yang cukup memiliki peran besar di dunia media sosial atau di dunia yang lain. Tentunya yang memiliki banyak followers. Otomatis followers tersebut ingin meniru dan ingin membeli produk yang dipromosikan oleh idolanya tersebut. Oke, kita lanjut ke strategi yang keempat. Untuk strategi yang keempat yang kami gunakan yaitu promosi di sosial media. Tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua bahwasannya media sosial merupakan salah satu media yang sangat erat bagi masyarakat. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk tersebut. Contohnya seperti melalui Instagram, atau dengan Facebook, atau dengan Shopee. Kan sekarang lagi zaman tuh Shopee Food. Nah, nanti Bontong bakalan hadir di
aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan tadi. Oke, mungkin cukup seperti itu pemasaran dari produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.